Halo adik-adik, sebelum bersama-sama kita mau mengikuti ibadah gereja anak Holy Kid, hari ini Kak Yunus akan memberitahu panduan untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah gereja anak tentunya adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Yaitu adik-adik harus berpakaian yang rapi selayaknya adik-adik mengikuti ibadah di dalam gereja. Meskipun adik-adik ibadah di rumah, kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Yang kedua, dalam mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik harus menyiapkan Alkitab serta buku tulis supaya adik-adik belajar mencatat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina. Yang ketiga, buat papi dan mami harus mengawasi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah. Harus dampingi dengan baik supaya mereka belajar beribadah dengan baik di rumah. Yang keempat, setelah mengikuti ibadah, adik-adik harus mengirimkan foto atau video bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah gereja anak. Oh iya, jangan lupa ya mengumpulkan setiap tugas, baik itu mengirimkan video ayat hafalan ataupun tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Oke, demikianlah panduan yang Kak Yunus sampaikan hari ini. Yuk bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Holy Kids, hebat, oke, Laskar Yesus, yes, yes, yes. Halo adik-adik, shalom buat kita semua. Kak Yunus percaya kabar adik-adik semua dahsyat dan luar biasa. Nah, kalau kalian kabarnya dahsyat luar biasa, coba kasih tos dulu buat Koko, Cici, Dede, Papi, Mami yang ada di samping kanan kiri kalian. Tos aja gak apa-apa kan kalian satu rumah dengan keluarga kalian semua. Sudah? Sudah kasih tos? Kak Yunus belum bilangnya nih, Kak Yunus ke tos kesini aja lah. Oke, sekarang kalau udah kasih tos, sekarang bilang ke samping kanan kirinya, bilang, ayo hari ini kita mau beribadah. Sungguh-sungguh ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo hari ini kita beribadah sungguh-sungguh ya. Nah, semuanya sudah siap. Kak Yunus sudah lihat nih, semuanya udah duduk rapi. Tidak ada yang makan loh ya, tidak ada yang tiduran. Semuanya dengan sikap yang terbaik karena kita mau beribadah pada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh memberkati kami dan hari ini juga Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman yang lain kami mau beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kak Yunus mau sapa dulu buat teman-teman adik-adik yang di rumah. Karena ibadah kita tuh banyak yang ngikutin lah adik-adik. Ada yang dari Kendari di absen dulu. Dari mana lagi? Dari Jambi di absen dulu. Wah, ternyata teman kita dari luar pulau banyak juga ya Kak Yunus. Banyak dong tentunya. Nanti bisa kalian komen di live chat ya. Katakan shalom buat teman-teman kita yang di luar pulau. Yuk kita mau bersama-sama kita mau muji Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri semua. Sudah siap bangkit berdiri semua? Sekarang tangannya direntangkan. Sudah dikepak-kepakkan. Kemudian diangkat ke atas. Sekarang kakinya jalan di tempat. Lebih cepat ya, lebih cepat ya, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Yeay. Yuk kita mau bersama-sama katakan pujian ini. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Dari awal katakan, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku
Tuhan sayang padaku. Gerakannya kalau pas berkat ku terima, kedua tangan adik-adik diangkat ke atas kemudian ditarik ke bawah ya. Berkat ku terima, berkat ku terima. Setuju? Kemudian pas bagian ref, yuk terima, yuk terima. Tangan kanan diulurkan seperti ini, kemudian tangan kiri dihadapkan ke kita. Jadi yuk terima, yuk terima. Ini menunjukkan apa? Kalau kita sudah diberkati, kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Setuju adik-adik? Yuk bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Katakan apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi hidupku. Katakan yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat. Sekali lagi katakan, karena Tuhan sayang padaku. Semuanya. Karena Tuhan sayang padaku. Semuanya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya, semuanya Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi kehidupan kita semuanya. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Sekarang lebih cepat lagi ya, yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima lebih lambat, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat. Yeay! Wah, semuanya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kak Yunus mau panggil teman Kak Yunus karena Kak Yunus ini sendiri di sini. Siapa ya teman aku ya? Oke. Kak Yunus manggil ya. Kak, siapa sih namanya sih? Aku Kak Yunus lupa. Kak Farel. Kak Farel sini dong Kak Farel. Mau geser ke sini, geser, geser. Nah, halo Kak Farel. Kak Farel rajin ya, sekarang udah ke gereja. Nah, Kak Farel ini, Kak Yunus mau ngajakin Kak Farel main game nih. Gamenya gampang banget, yaitu Roh Kudus tangkap. Sudah tahu kan adik-adik gamenya? Jadi tangan kanan diangkat seperti ini, seperti payung. Kemudian tangan kirinya, tangan kiri, jari telunjuknya keluarkan. Kemudian taruh di telapak tangan teman di sebelah kiri. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sudah? Mungkin papi mami bisa membantu adik-adiknya. Seperti ini. Nanti saya akan memanggil suara-suara dulu. Halo? Halo? Suara siapa itu? Ada yang bisa tebak? Yang bisa tebak komen di bawah. Sebentar, sebentar. Halo? Halo. Sekali lagi. Halo? Halo. Pasportnya? Pasportnya. Kirain kuis ya. Nah, kita mau main ini adik-adik ya. Nanti suara-suara ini yang akan memberikan clue, memberikan aba-aba buat kita semua. Permainnya gampang, kalau mendengar kata Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tangkap. Jadi tangan kanan yang seperti payung ini harus menangkap jari telunjuk temannya.
Suara tolong dong. Ya, siap. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tangkap. Nah, Kak Yunus lepas nih. Sekarang kita mau main beneran ya. Nanti tukar posisi ya Kak ya. Nanti tukar posisi. Sekarang yuk kita mau main. Siap 1, lagi. 2, 3. Roh Kudus, tangkap. Gak bisa. Geser. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tangkap. Geser lagi. Oke, siap. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tangkap. Sekali lagi. Suara yang panjang ya. Yang panjang, oke. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tangkap. Kak Yunus sudah. Terima kasih ya Kak. Silakan bertugas kembali. Nah, adik-adik coba siapa yang ketangkapnya lebih banyak angkat tangannya atau komen di live chatnya. Wah, ternyata banyak yang bisa lepas loh, hebat nih ketangkasannya. Yuk kita mau muji Tuhan lagi. Kak Yunus mau ngajak adik-adik kita menyanyi lagu ini. Happy ya, happy ye. Nah, lagu ini lagu yang sederhana tapi liriknya ini bermakna sekali, maknanya sangat dalam. Bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Siap adik-adik? Yuk kita mau memuji Tuhan pujian ini bersama-sama. Ke samping kanan dulu ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang sambil lompat. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semuanya kasih Yesus, hai kasih Yesus. Segalanya kasih Yesus, hai kasih Yesus. Menyalakan segala. Kita ulang sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sekarang yang paling dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Siang jadi ya, pelan-pelan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Coba semuanya tidur. Kak Yunus mau nungguin suara ayam berkokok dulu, baru kita bangun ya adik-adik ya. Aduh, mana ini suara ayamnya? Aduh.
Aduh. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Aduh, Kak Yunus malah ketiduran adik-adik. Nah, yuk semuanya kita boleh duduk lagi ya. Nah, tadi kita bersama-sama sudah memuji Tuhan, semuanya sudah bersuka cita. Hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Siapa yang di sini suka baca Alkitabnya di rumah? Saya, wah banyak sekali nih. Bacanya kalau hari Minggu atau setiap hari nih masalahnya. Nah, Alkitab kita harus kita baca setiap hari dong. Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Tapi Kak Yunus, aku belum bisa baca, gimana? Nah, ini adalah tugas papi dan mami. Harus menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Yang sudah bisa baca, adik-adik harus baca ya Alkitab kita setiap hari di rumah. Yuk kita mau persiapkan hati kita akan pujikan pujian ini. Bersama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Tuhan Yesus yang memberkati papi mami kita. Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan papi mami kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Kami bersyukur.
engkau lipat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa sekolah. Aku masih punya keluarga yang mencintai aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya yang aku butuhkan. Kaulah segalanya yang aku perlukan. Kaulah segalanya yang aku inginkan. Oh Yesusku, penolongku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya yang aku perlukan. Kaulah segalanya yang aku inginkan. Oh Yesusku, penolongku selamanya. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, penolongku. Kau selalu setia. Oh Yesusku, penolongku selamanya. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan tentang isi hati Tuhan, tentang suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali ya hari ini kita sudah puji-pujian, tadi main games juga ya. Dan kita udah menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Nah sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik udah pada siap? Coba sikap siap itu seperti apa? Ya gak ada yang berdiri, gak ada yang jalan-jalan lagi, kita mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini Kak Vera akan menceritakan tentang sepasang manusia, ya. Nah, clue-nya ini dia adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan dengan pasangannya. Adik-adik tahu? Kalau tahu coba kirim jawabannya di live chat. Kak Vera mau tahu. Dia ini adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Nah, siapakah dia dengan pasangannya ya? Jadi ada 2 orang ya adik-adik ya. Yo, cepet ketiknya ya, cepet ya. Nanti Kak Vera mau lihat siapa aja nih yang bisa jawab pertanyaan Kak Vera. Udah semua? Wow, luar biasa. Nah, pagi hari ini Kak Vera mau memberikan judul firman Tuhan yaitu tidak taat sama dengan dosa. Ya, kita akan bersama-sama belajar dalam Kejadian 3, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24. Ya, terlalu panjang adik-adik, ini satu pasal tapi kita akan baca secara pelan-pelan dari ayat 1 sampai ayat 7 dulu ya. Yuk buka Alkitabnya Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau baca bersama ya. Sudah ketemu semua? Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk kita mau sama-sama baca. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Oke adik-adik, siapa jawabannya manusia ini? Yaitu Adam dan Hawa. Wow, luar biasa semua ya. Berarti ini adik-adik terbukti nih suka baca Alkitab nih. Ya, nah ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam. Kemudian Tuhan juga menciptakan pasangannya lagi, yaitu Hawa. Nah kita akan sama-sama belajar adik-adik. Di sini kita melihat tadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca, khususnya dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Di situ dikisahkan mengenai awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Penyebabnya kenapa sih adik-adik? Karena mereka apa? Tidak taat. Tidak taat akan perintah siapa? Allah. Padahal Allah sendiri sudah melarang mereka ya. Semua yang ada di pohon ini, di taman ini kalian boleh makan. Tapi ingat, ada satu pohon yang gak boleh kalian makan buahnya. Tetapi tiba-tiba ular datang. Dia menggoda ya, sehingga membuat manusia ini akhirnya melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Allah, kemudian mereka memakannya. Nah adik-adik kita akan sama-sama belajar ya, apa yang akan terjadi kalau kita jatuh ke dalam dosa. Tadi judul firman Tuhannya tidak taat sama dengan dosa. Nah kita akan sama-sama belajar hal apa yang terjadi saat kita jatuh di dalam dosa. Yang pertama, dengarkan baik-baik adik-adik ya. Yang pertama yaitu akan timbul rasa takut. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-8. Buka lagi ayat 8 adik-adik. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya, pada waktu mereka mendengar bunyi langkah kaki Allah, ya, waktu Tuhan Allah sedang berjalan-jalan seperti itu, mereka menjadi takut, manusia dan istrinya ini menjadi takut. Ya, lalu apa yang terjadi? Mereka mulai sembunyi. Mereka mulai sembunyi karena mereka ketakutan. Mereka sudah berbuat dosa. Ya, nah adik-adik ada juga mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Mungkin kita sudah berbohong sama orang tua atau kita melakukan sesuatu hal yang gak baik. Tadi Kak Vera sudah cerita sama Tante Susmi. Tante Susmi punya pengalaman, Kak Susmi punya pengalaman ya. Jadi pada waktu dulu itu Kak Susmi pernah melakukan hal yang tidak baik adik-adik. Dia mencuri uang mamahnya. Kira-kira itu perbuatan yang baik apa enggak? Tidak ya, tidak baik ya. Kak Susmi pernah mencuri uang mamanya. Kenapa? Ada alasannya adik-adik. Sebelumnya Kak Susmi itu merengek. Ya, mah minta uang buat jajan. Tapi mamanya enggak kasih. Bukan karena enggak punya uang, tapi mamanya emang enggak mau kasih. Padahal Kak Susmi lihat di dompetnya itu ada uangnya loh. Wah, terus Kak Susmi ngintip-ngintip. Oh, mama naruh dompet di atas lemari. Adik-adik gak boleh ikutin ya. Ini cuma contoh doang. Ya, terus Kak Susmi ini ngeliatin. Oh, mama nih taruhnya di atas lemari. Lemarinya tinggi adik-adik, kan waktu itu Kak Susmi masih kecil kan ya. Kak Susmi ajak teman-temannya main ke rumah. Terus mulai buat
rencana. Waduh, masih kecil udah punya rencana ya. Dia buat rencana untuk susun kursi. Kursi sampai tinggi. Sampai hampir bisa meraih dompet yang ada di atas lemari. Udah selesai, akhirnya Kak Susmi naik. Bisa keambil adik-adik. Wah dia senang. Terus dia buka dompetnya perlahan. Wah ada uangnya banyak ternyata. Ya, Kak Susmi ini ambil uang besar. Berapa lah? 50.000 ya Kak Susmi ya. Ambil uang 50.000 buat anak kecil itu uang yang besar sekali. Bisa jajan apa ya? Nah kemudian Kak Susmi ini ngajak teman-temannya yang sudah membantu nyusun kursi tadi. Kak Susmi ngajak teman-temannya untuk beli jajan. Mamanya kan tadi ceritanya mamanya Kak Susmi itu pergi adik-adik. Jadi Kak Susmi bisa nyusun bangku, ambil uang di dompetnya seperti itu. Nah kemudian lagi Kak Susmi ini lagi jajan di warung ya. Mamanya lihat, loh kok Susmi sama teman-temannya lagi jajan ya. Mamanya sudah mulai curiga. Pas udah sampai rumah, Kak Susmi ditanya, kok bisa jajan? Kak Susmi diem. Susmi, kenapa bisa jajan? Ditraktir sama teman, Kak Susmi diem. Akhirnya mamanya Kak Susmi ini buka dompet. Wah, uangnya hilang. Ya, Kak Susmi mulai takut. Aduh. Ya, akhirnya Kak Susmi, Kak Vera nanya, terus Kak Susmi diapain sama mama? Dipukul sama rotan. Ya zaman dulu tuh kayak gitu adik-adik. Ya kalau masih kecil kita nggak nurut, kita melakukan hal yang jelek, ya hal yang tidak baik. Dipukulnya pakai rotan. Kak Susmi udah dari situ udah mulai mengerti. Oh ternyata mencuri itu salah. Ya berbohong juga salah. Ya. Kita tidak taat sama orang tua, tidak taat sama guru, tidak denger-dengeran, apalagi sama Tuhan, itu salah, pasti akan dimarahin ya. Nah itu yang pertama, hal yang terjadi kalau kita jatuh di dalam dosa yaitu yang pertama timbul ketakutan. Kemudian yang kedua yaitu timbul keinginan menyalahkan orang lain. Kita baca yuk di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 3 ayat 11 sampai ayat 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah yang kedua yaitu tadi Kak Vera sudah bilang timbul keinginan untuk menyalahkan orang lain. Di sini di dalam ayat 11, 12, 13 kita bisa melihat adik-adik. Adam mulai menyalahkan Hawa istrinya. Kemudian Hawa mulai menyalahkan ular. Ya, mereka tidak berani untuk mengakui kesalahan mereka. Ya kalau orang yang udah tahu dia salah ya dia berani mengakui. Oh iya Tuhan Allah saya salah. Saya seperti ini. Nah tapi ini tidak. Adam dan Hawa ini mereka malah saling menyalahkan. Si ini Tuhan, si itu Tuhan, si ini Tuhan. Ya, padahal di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan pengen ketika kita punya salah, kita harus berani mengakuinya. Ketika kita berani mengakuinya, kita juga harus mengakui kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya sudah berbuat salah seperti ini. Ya. Kembali lagi ke kisah Adam dan Hawa. Mereka saling menyalahkan adik-adik. Ya, ini yang terjadi kalau kita jatuh di dalam dosa. Dan kemudian poin yang terakhir, apa yang terjadi? Yaitu menanggung akibatnya. Di dalam ayat 14 sampai 17. Kita lihat lagi ayat 14 sampai 17.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, yang ketiga, mereka menanggung akibatnya, menanggung resikonya. Ular harus apa adik-adik? Tadi di dalam ayat 14 dikatakan bahwa ular dengan perutnya ya dia akan menjalar seperti itu. Kemudian debu tanah yang akan dimakannya seumur hidup. Kemudian apa yang terjadi lagi kepada perempuan itu akibatnya? Ya perempuan itu pada waktu melahirkan, pada waktu mengandung itu sangat sakit ya. Kemudian ayat yang ke-17 untuk laki-laki, untuk Adamnya. Dikatakan bahwa dia akan susah untuk mencari rezeki. Ya. Ini akibat dari apa adik-adik? Satu kata yaitu tidak taat. Ya. Karena ketidaktaatan akhirnya ada akibat yang harus mereka tanggung. Ya itulah yang terjadi. Ketika kita taat, ada sesuatu yang kita peroleh yaitu rewardnya, ada hadiahnya yang akan kita peroleh. Sedangkan ketika kita tidak taat, kita akan menanggung hukumannya, menanggung akibatnya. Karena itu pagi hari ini Kak Vera sama-sama mengingatkan setiap kita, yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya perintah Tuhan saja, tapi perintah orang tua kita di rumah, perintah guru kita di sekolah ya kita belajar. Harus seperti ini, jangan begini, ayo taat. Ya, kita harus minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mampu untuk melakukannya. Ingat ya, ketaatan mendapatkan reward. Tetapi ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Oke, amin buat firman Tuhan. Kak Vera akan memberikan pengumuman buat kita semua. Untuk minggu depan ibadahnya akan dilakukan via Zoom. Adik-adik tetap semangat ya beribadah ya. Tetap jaga kesehatan. Yang sudah masuk sekolah jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatannya, jangan dilepas maskernya, sering cuci tangan, jaga kesehatan, makan-makan yang sehat juga ya. Oke, udah sekian pengumuman dari Kak Vera. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Kita mau doa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh mendengar firman-Mu dan mampukan setiap kami Roh Kudus untuk kami boleh taat kepadamu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati mami papi kami, berkati Mbak yang menemani kami atau membantu kami untuk terselenggaranya ibadah ini. Tuhan juga berkati sekolah kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa buat Opa Oma Pasca juga, Tuhan yang memberkati mereka, biarlah kekuatan kesehatan Tuhan terus turunkan ke atas hidup mereka. Terima kasih, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami akan menutup ibadah kami, penyertaan Tuhan juga tetap ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.